banyak orang yang merasa sayang berinvestasi di sesuatu yang memang jarang dipakai. Itu. Jadi ya. Aduh, pendek kok tapi nyelekit jelpet gitu ya. Inilah ending punchline-nya di sini nih. Koden, aku pertama kali kenal Koden itu 2019. Aku di Indonesia Digital Marketing Conference. Waktu itu dengerin Koden bahas tentang banyak hal, salah satunya tentang Tribelio. Jadi Tribelio ini baru lahir 2019 kok. Kita launch, yes. Yes, 19 September 2019. Jadi 19 Wah, aku denger Koko tuh di November atau Desember. Desember, aku denger Koko di Desember. Berarti itu usia Tribelio itu baru sekitar 3 bulan. Wow. Dan yang menarik nih, aku denger-denger Tribelio kan sebelumnya jadi number one social commerce nih ya. Number one dalam artian semua aplikasi itu mau lari jadi social commerce. Jadi mereka nggak mau cuma jadi sekedar sosial media. Contohnya Instagram sekarang mulai ada IG Shop. Jadi sengaja dia taruh, aduh itu jadi tombol khusus tuh, shop di paling bawah kanan deket itu kita kayak setiap hari kayak harus mau nyoba ngeklik gitu ya. Mereka berusaha jadi social commerce di mana sambil sosial mediaan, habis itu bisa belanja langsung. Tapi ternyata Indonesia dengan Tribelio itu udah jadi social commerce yang fungsi marketingnya tuh gila banget. Itu sih aku mau reveal dikit-dikit gitu ya supaya orang nggak langsung wow 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 gitu ya. Oke, oke. Pertama Tribelio yang aku tangkap itu adalah platform Indonesia, startup Indonesia yang Koko build dengan tim, dan di situ kita bisa semacam seperti Facebook Group, jadi buat komunitas seperti Facebook Group, tapi keuntungan sebagai admin yang paling banyak, sebagai chief gitu ya, sebagai kepala tribe-nya itu paling banyak, karena kita selain bisa bikin komunitas atau platform online untuk komunitas, bisa saling share dan segala macam, tapi kita bisa satu, dapat datanya kok ya. Jadi data orang yang masuk ke komunitas kita itu semua punya kita, emailnya, nomor telepon dan segala macam. Kalau jelas Facebook Group bukan punya kita nggak tahu sama sekali. Yes. Yang kedua, aku itu baru hari ini dapat email yang cukup impressful gitu ya dari Koko, maksudnya dari Kodeni, tapi email itu sebenarnya email marketing gitu ya, yang bahasanya tuh, halo Adit, kemarin aku ada bahas tentang gini-gini, wah sayang banget kalau kamu kemarin ketinggalan gini-gini. Jadi email marketing sekalian langsung di Facebook Group itu, semacam Facebook Group itu di Tribelio itu ya. Jadi di satu komunitas kayak Facebook Group, terus kita bisa tembak email marketing, datanya punya kita, dan ini startup Indonesia yang sekarang itu lagi ngebangun semacam Clubhouse tapi untuk pengguna Android. Aduh, ini kan sesuatu yang gimana ya? Aku nggak ngelihat ini sebagai sesuatu yang unik awalnya Clubhouse ini kan. Cuman yang menarik dari Tribelio adalah dengan ada fitur Clubhouse ini, satu sejenis Clubhouse, itu interaksinya bisa jelas lebih nyata gitu kok ya. Yes, dan itu menarik loh. Nah, itu menariknya begini sih sebenarnya. Waktu mau build fitur itu tuh sebenarnya kita lagi deg-degan. Sekarang ini masih lagi uji coba sih, belum kita luncurin. Tapi kita deg-degan karena ternyata Clubhouse itu bakar duitnya gila banget. exactly. Nah, ngomongin bakar duit nih kok ya. Halo. Ya. Oke, sip. Ngomongin Clubhouse tentang bakar duit nih, sebelum kemana-mana, Tribelio, Koko bikin konsep awalnya itu bakar duit atau udah cuan di tahun pertama kok? Gimana cara ngomongnya kayak gitu ya? Bakar duit sih, target kita bukan bakar duit. Amin, kita sudah jelas, monetization kita udah clear. Tapi memang nggak cukup gitu untuk nge-build secepat itu, segede itu butuh dananya juga gede banget. So saat ini ya aku injek duit ke dalam. Jadi literally kalau teman-teman sudah pakai Tribelio dan broadcast email gratis, itu duit saya. Gitu aja. Gue nomboknya di situ tuh letak promonya tuh. Menarik tuh tadi, lanjut kok. Tadi terakhir adalah kalau orang kirim email marketing, itu budgetnya tuh itu uang Kodeni tuh ya kan. Tuh nih. Nah, itu dia. Iya. Ya memang kayak begitu nah, sih. Selanjutnya gini kok. Aku kupasnya pelan-pelan gitu ya kok ya, supaya orang mungkin sedikit penasaran makin ini. Aku lihat ada satu tribe di tempat Koko itu
yang rame banget sih tribe-nya tribe hacker ya. Cuman ada tribe baru yang kemarin hasil live Instagram Koko tuh ya. Tentang road to $1 million ya kok ya. Yes. Yes. Ceritain dikit dong, itu kayaknya lagi rising star banget nih kok. Ya, jadi itu idenya itu apa ya? Instan gitu idenya itu. Kan kemarin itu hari Minggu lalu tuh aku ngelakuin kayak di Instagram gini sih, ask me anything gitu kan, ask me anything, dan orang-orang tuh nanya macam-macam sih, nanya tentang parenting, nanya tentang mindset, nanya tentang bisnis, dan beberapa pertanyaan itu tentang forex trading. Dan apparently saya sendiri adalah forex trader gitu kan, I'm a trader gitu. Nah, kemudian ketika ngomongin trading, ada satu pertanyaan, saya masih cuekin aja sih. Sampai ada satu pertanyaan, modalnya seberapa besar ya kalau untuk trading forex? Pertanyaan itu tuh. Nah, jadi habis itu muncul ide di kepala, iya ya. Orang itu punya problem, kalau nggak punya skill, nggak punya duit. Nah, kalau trading itu banyak. Itu banyak. Mau Anda belajar di mana-mana banyak. Kalau di Tribelio kita ada NFC, ada STM kan, Survival to Mastery NFC. Salah satu tribe terbesar di Tribelio itu Forex. Nah, tapi kalau misalkan sudah punya skillnya, tapi habis itu duit modalnya dikit, ya kan nggak bisa apa-apa juga. 10% sebulan dari 10 juta, cuma 1 juta. Ya, UMR aja 3 juta, 4 juta gitu kan, ngapain trading kalau gitu. So, saya jadi kayak punya ide gitu ya. Saya sendiri trading forex pakai duit investor. Nah, jadi hooknya itu tahu langsung, oke. Hooknya adalah, mau nggak kamu trading duit investor miliaran, kalau loss ditanggung investornya, kalau win profit sharing. Kalau win profit sharing 80-90%, kalau loss ditanggung si investor. Lu mau nggak? Orang pasti mau lah. Udah, come. Sini masuk ke tribe saya ajarin caranya gitu. Sesimpel itu langsung kayak banyak banget di situ. Nah, jadi trading kelasnya bukan punya saya cuma rekomendasiin teman yang sudah di Tribelio, NFC. Kemudian investornya juga bukan saya, orang lain saya rekomendasiin aja, dapat komisi, dan it's a business, gitu. Ya kan? Banyak orang yang selalu berpikir bahwa saya nggak punya bisnis, saya nggak punya produk, saya nggak punya skill, saya nggak punya ngapa-ngapain. Well, yes, Anda bisa kayak tadi, kayak makelaran tadi, tahu itu di situ ada tuh problem, di situ ada punya solusinya tuh. Oke, kita ketemuin di dalam tribe, kita edukasi, ngobrol bareng. Jadi, ajaknya simple, yuk join ke tribe saya ajarin caranya, step by step, tadi kan, working together to get $1 million trading account. Clear? Yes. Itulah alasan kenapa aku mention di awal tentang kasus ini, karena aku mau buka di awal mindsetnya adalah, ke depan ini community builder itu akan jadi sosok yang dicari orang, dan ternyata community builder nggak harus orang yang punya skill tertentu banget. Yang penting dia bisa lihat kebutuhan yang ada di pasar, dia tahu konekinnya kemana, jadilah komunitas. Dia udah jadi community builder. Dan jelas larinya kemana ya? Kalau bisa sih bikin grup gitu ya, grup WhatsApp bisa jadi komunitas nggak? Ya sebenarnya bisa. Itu kan udah jadi pola kita banget, grup WhatsApp. Cuman ya grup WhatsApp cuman begitu doang. Kamu ya cuman terbatas 250 orang. Grup Telegram bisa nggak? Ya bisa sih, cuman ya begitu doang. Bisa gak bikin Facebook group? Bisa sih, cuman begitu doang. Cuman, ya tentu, dengan ada Tribelio ini, wah, something different. Tadi aku udah mention beberapa hal nih kok. Sekarang ada gak kok, yang aku nggak mention tentang Tribelio yang bisa diunggulin juga kok? Jadi gini, kemarin kamu sempat lihat nggak waktu aku live tadi malam, yang di YouTube itu? Yang aku kupas case tadi ini dengan screenshotnya semuanya, aku kupas semuanya. Sempat lihat nggak? Boleh di-share kok, intisarinya kok. Oke, so, investor di luar negeri tadi hanya buka pendaftaran itu 50 slot per hari, karena dia ini banget ya, banyak orang yang mau banget kan duit kayak begitu kan. Jadi dia kewalahan banget, supportnya belum keburu, jadi dia cuma buka 50 slot per hari, dan setiap bukanya itu hanya di jam 8. Jadi kayak sekarang sebentar lagi ini 7.44, kayak 16 menit lagi slot itu akan buka. Oke? Wah, interesting. Nah, kan nggak mungkin ya, kalau misalkan saya ngomong pagi, kayak, teman-teman bukanya jam 8 malam gitu, terus habis itu saya tungguin aja. Itu kayaknya orang pada lupa tuh. Lewat 10 menit, baru, kan, setengah 9 baru ingat, itu slotnya udah habis. Karena yang masuk seluruh dunia, men. Jadi benar-benar kayak jam 8, itu harus benar-benar buka daftar gitu. Maka, saya set automatic, push notifikasi muncul, jam 8 slot buka nih, 2 menit lagi, silakan daftar, klik di sini. Mereka klik, dapat linknya, langsung daftar. Dan itu saya dari otomatis, saya nggak ngapa-ngapain. Kalau WA kan saya harus broadcast nih. By the way, membernya 1.000. Berarti saya punya 4 grup WA dong, kalau misalkan itu. Dan harus posting satu di jam 8,
di mana saya jadi nggak bisa live kayak begini. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, harus oke, jaga-jaga ya kan gitu. Telegram juga, Yes. Facebook group sama, nggak bisa semua. It's automatic. Yes. Dan you know what? Dalam seminggu revenue udah 40 juta. Kan lumayan banget gitu. Kemarin waktu live aja, sebelum live sama setelah jam 8 kita refresh, masuk 8 juta gitu kan. Ya, lumayan lah, lumayan lah. It's not miliaran guys, tapi ya lumayan lah gitu kan. So itu power dari Tribelio. Nggak pakai modal, nggak pakai skill, duit investor, trading kelas di tempat lain, ya kan? Ketemu caranya, udah make money. Yes. Exactly. Salah satu yang aku lihat ya, kita juga contoh di pasar lain, eh, contohnya komunitas skincare. Mereka nggak ngerti skincare. Mereka cuma ngumpulin orang-orang yang antusias sama skincare, kumpulin, terus mereka cari dokter-dokter atau tokoh-tokoh yang ngerti skincare, itu aja udah jadi komunitas. Mereka nggak harus somebody. Jadi nggak usah mikir, waduh, tapi kok aku bukan, karena aku kan coba ngobrol gitu ya kok, untuk ngembangin Tribelio ini gimana ya, aduh aku kayak udah orang Tribelio, bukan ya, maksudnya aku tuh, ini konsep Tribelio itu menurutku unik, ini startup Indonesia gitu, ini harus maju gitu ya. Aku coba ngobrol-ngobrol dan mereka selalu kalimatnya gini, tapi aku mau bukan siapa-siapa, ya Mas Adit enak, udah ada follower, ya itu istrinya enak, udah ada follower, aku kan belum siapa-siapa. Ternyata jadi community builder nggak harus jadi siapa-siapa. Ternyata harus utamanya adalah nemu yang jadi siapa-siapa, yang bisa connect ke pasar yang bukan siapa-siapa, yang mau belajar dari yang siapa-siapa itu, kita connectin, udah jadi komunitas. Correct. Nah, kuncinya sebenarnya, kalau ditanya, kuncinya apa? Kuncinya adalah gini, kalimatnya ya, saya breakdown supaya sangat mudah banget. Yuk guys, join ke tribe saya, di sana kita akan sama-sama titik-titik-titik. Karena komunitas disebut sama-sama ngapain. Bukan, guys join ya, karena gue mau jualan nih. Fail. Red not, langsung fail gitu. Jadi kita sama-sama mau ngapain. Nah, sama-sama mau ngapain, ternyata ada rumusnya lagi. Harus wow. Harus ada wow factor. Jadi nggak bisa kayak, yuk kita sama-sama berdiskusi gitu kan. Males banget ya. Gue udah capek-capek diajak berdiskusi, males banget gitu. Nah, kalau Adit lihat di tempatku kemarin, Road to 1 Million itu, diskusi semua, isinya jelas. Tapi kan bukan diajak join untuk berdiskusi. Kita diajak join untuk punya trading account $1 juta. Gokil. There's the wow factor. Orang kayak, wow, mau ya gitu kan. Tapi karena nggak tahu caranya, ya of course berdiskusi. Tapi jangan ngajak orang join untuk berdiskusi, tidak menarik. Yuk join yuk untuk turunin berat badan 10 kilo. In a month, 2 bulan. Nah, orang join, mereka akan berdiskusi. Makannya apa, masaknya apa, resepnya apa. Yes. Otomatis. Yes. Nah, teman-teman ini kesulitannya nemuin ini, mimpinya. Kita sama-sama mau ngapainnya, mimpinya nggak ketemu. Karena mindset banyak orang, perhatikan baik-baik nih, kalau di Clubhouse di mana-mana, pertanyaan orang, ada 2 fase. Orang marketing sama orang production. Orang production tuh ngomongnya product spec. Produk saya begini, elegan, harganya bagus, servisnya bagus, tuh orang production, man. Orang marketing tuh ngomong marketing, positioning, kayak Pak HK kemarin ngomong gitu kan, Herman Kertajaya ngomong gitu kan. Ya itu, 4P dan sebagainya itu orang marketing. Gak ada yang ngomong kayak, produk saya bagus, kualitasnya bagus. Ya iyalah, kalau jelek mah malu jualnya gitu kan. Itu sih. Yes. Jadi, Anda mau ngomong marketing, harus pakai kosakata marketing. Kalau Anda mau ngomong production, kosakata production. It's okay. Quantity lah, jumlahnya lah, warnanya lah, variasinya lah, motifnya lah. Seorang production sih. Gitu. Yes. Nih, kan misalkan ada yang nanya nih dari penonton ya. Nih, Mas Adit, ini kenapa sih kok ngebukanya dengan ngebahas Tribelio? Ini lagi mau jualan atau gimana nih? Nih, kenapa aku bukanya dari situ? Karena begini. Tadi udah dibahas tuh ya. Ada yang fokus dari produk. Ya. Ada yang fokus dari permasalahan gitu ya. Dan segala macam. Tapi ternyata kalau kita konekin sama ilmunya Pak Subiakto gitu ya. Yang cerdas adalah yang masuknya dari value. Dan value yang penting adalah membuat seseorang menjadi siapa. Yang kalau Kodeni waktu itu di IDMC bahas tentang identity shift. Nah, tribe dari awal namanya aja udah Tribelio. Tribe itu artinya suku. Suku itu kan ngelambangin identitas yang sangat melekat gitu ya. Yes. Aku adalah siapa? Aku adalah bagian dari tribe ini. Aku adalah bagian dari tribe itu. Mungkin kalau di sini sukanya pasti kan rata-rata suka digital marketing gitu ya. Mungkin aku adalah tribe di super digital marketer. Super itu ada tuh ya satu branding Supercap. Nah, aku adalah tribe-nya dari aku adalah seorang microblogger dan lain sebagainya. Maksudnya adalah kenapa mulai dari komunitas dulu?
Karena ketika kita jualan dari permasalahan, bisa aja sih. Cuman katanya Pak Bi, kalau permasalahan orang udah selesai, belum tentu orang beli lagi ke kamu. Kalau kita mulainya dari produk, bisa aja sih. Tapi belum tentu produk kamu masuk ke permasalahan orang. Tapi kalau mulai dari value, nah itu yang game changer. Itu yang bisa ngerubah perang harga jadi perang value. Dan perang value bukan miliknya para kapitalis. Perang value itu miliknya para yang inovatif, kreatif. Itu nanti di situ perang value, dan itu yang bisa ngangkat derajatnya UMKM Indonesia. Kalau cuma mau perang harga, kita pasti kalah. Kalau kita perang value, kita masuknya ke komunitas. Nah, itulah kenapa community builder is the next big thing. Karena community builder nggak harus siapa-siapa, dia cukup melihat, oh ini nih, orang-orang rata-rata pengen jadi profesional forex trader nih. Wah, ini rata-rata orang mau jadi orang yang punya duit banyak dari dunia forex trading, yang bisa, yang asik, yang bisa ditinggal dan segala macam, bla bla bla. Dia nemuin kebutuhan, dia nemuin toko-tokonya, jadiin. Tapi sekarang ngomongin komunitas nih kok ya, ngomongin identity shift. Iya. Kok udah jelas banget deh. Kalau komunitas bisa bikin pembeli jadi pembela, itu udah jelas banget. Jawaban dari judul ini adalah komunitas. Tapi permasalahannya adalah, teori komunitas kan banyak. Tapi kalau dari sudut pandang Ko Deddy, gimana? How to build community? Esensialnya apa kok? Yang jangan dilupain. A group of people. Aku nggak suka ke arah komunitas sebenarnya. Aku lebih suka ke tribe. Karena tribe itu lebih deep gitu loh daripada sekedar komunitas. Komunitas ya sudah lah gitu kan, komunitas gitu. Tapi kalau kita ngomong tribe, itu a group of people connected with one idea atau one belief atau one purpose, dan dipimpin oleh satu leader namanya chief. Bayangin lah kalau kepala suku gitu kan, zaman dulu Indian begitu, konsepnya dari situ sebenarnya aku lihatnya. Makanya logonya juga kayak tenda gitu kan sebenarnya kan, kayak tenda. Yeah. Tenda, ada yang bilang tangannya begini, jadi ini kepala, terus tangannya begini gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu. So, simple konsepnya. Group of people, ada satu leadernya yang mau menuju ke sebuah tempat bersama-sama. Konsepnya. Nah, dalam perjalanan itu macam-macam, ada social activity-nya gitu kan, ada mau pakai jual beli barang juga nggak ada masalah sebenarnya. Itu nggak ada masalah, tapi yang penting adalah leader tahu bahwa dia harus membawa grupnya ke sebuah tempat mimpi bersamanya di mana. Konsepnya cuma itu sebenarnya. Ya, Yes. ada ukuran dan sebagainya, yes. Tapi intinya cuma itu. Yes, sangat setuju. Dan aku sharing satu success story dari konsep tribe Koko ini ya. Ya, Aku sebutnya sekarang tribe kalau gitu ya. Aku lupain. Aku nggak ngerti apa itu komunitas. Aku taunya tribe gitu ya. Oke. Nah, sekarang konsepnya dari tribe ya. Aku ini orang yang mulai dari tribe. Seriously mulai dari tribe karena konsepnya Ko Deddy. Jujur aku dulu hanya berpikir sebagai seorang digital marketer aja udah. Digital marketer, pokoknya aku mau posisi diriku sebagai digital marketer. IDMC dari Desember 2019 ketemu banyak orang yang ngerubah mindset. Salah satunya Ko Deddy, salah duanya Kang Dian Martin, ketua asosiasi. Salah tiganya salah tiganya Dixieland. Aku tapi lupa nama persisnya siapa ya. Yang selalu pakai kacamata hitam gitu ya. Yes. Nah, waktu itu Ko Deddy ngomong tentang identity shift dan segala macam. Di situ aku mikir, aku harus bangun komunitas. Akhirnya, daripada aku fokus ke produk atau jasa, aku fokus ke komunitas. Sorry, ya ampun. Aku fokus ke tribe. Nah, maksudku itu. Nah, ketika aku fokus ke tribe, aku fokus ke satu tribe yang unik menurutku ya. Dan aku punya satu sedikit akses yang bisa aku gali. Tribe-nya namanya tribe dokter klinik kecantikan yang antusias dengan bisnis dan digital marketing. Jadi dokter-dokter ini adalah owner klinik kecantikan, dan dia juga antusias dengan bisnis karena dia owner. Ya. Dan keunikan mereka adalah dokter klinik kecantikan itu wajib ikut seminar untuk menambah SKPID supaya bisa memperpanjang izinnya. Jadi dia wajib ikut seminar. Dan di seminar mereka selalu hanya ikut satu yang utama paling gede, itu namanya International Swap. Nah, aku dapat linknya untuk masuk jadi pembicara di situ, dan di situ itu cara pertamaku untuk ngebangun tribe. Cara pertamaku adalah aku ngenalin diriku dulu. Aku ngenalin diriku sebagai calon chiefnya mereka nih. Ngenalin diriku sebagai, ayo aku mau bawa kalian menjadi dokter klinik kecantikan yang bisnis klinik kecantikannya sukses. Aku kerjasama dengan berbagai orang dan yang sudah bangun komunitas. Akhirnya aku nemu satu komunitas namanya Dokter Startup Aduma. Tribe
dokter startup. Tribe itu dipimpin sama Dr. Mets. Dr. Mets dari Sukabumi. Ya. Kodeni pernah ketemu. Itulah kenapa aku bilang success story, karena dia dapat konsepnya dari Kodeni. Nah, terus ketemu dan segala macam, dia di Sukabumi, dia bikin Tribe itu. Tribe itu menurutku successful. Dalam artian begini. Nah, ini ada Dr. Ernita Kusuma. Ini adalah salah satu dokter yang aku ketemu di ISWAM, International SWAM. Beliau pemilik klinik kecantikan di Lombok. Klinik kecantikan klinik di Lombok. Nah, itu Dr. Mets bikin dokter startup itu successful dalam artian begini. Ketika Tribe itu terbangun, ada sekumpulan dokter-dokter klinik kecantikan yang ingin sukses dalam berbisnis dan digital marketing. Kita nggak perlu jualan produk. Bahkan mereka yang minta kita jualan. It is seriously gitu. Mereka gini, Mas Adit ada gak jasa untuk marketing? Mas Adit ada gak kenalan untuk nanganin sosial media? Mas Adit ada gak ya jasa untuk POS system? Jadi, dari situ aku dapat banyak sekali order tanpa, sampai detik ini, tanpa aku salesin, halo dokter, saya Aditya, konsultan bisnis, marketing, mau gak pakai jasaku? Nggak ada. Mereka nanya, Mas Adit ada gak jasanya? Karena tribe-nya tuh udah aktif. Mereka udah menggeliat mencari sesuatu. Dan ya seketika tribe-nya sadar ke satu tujuan, mereka jadi ngerti, oke, kalau untuk mencapai tujuan itu, untuk jadi business owner yang sukses, di klinik kecantikan, maka aku harus butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Dan dia mencari itu. Di komunitas saling mencari. Nah, di situ success story yang aku lihat adalah bukan tentang nilai rupiahnya sekali lagi, tapi adalah tentang ngelihat kok bisnis bisa segini mengasihkannya ya, kok bisnis segini bisa fun-nya, karena kita bahkan nggak ngapa-ngapain, dia yang nanya, Mas Adit, ada gak kenalan yang bisa bangun aplikasi untuk klinik saya? Mas Adit, ada gak kenalan yang bisa bangun website? Di mana-mana orang nyari pasar, ini dia yang nyari orang buat bayar gitu ya. Tapi mereka ngelakuin itu karena mereka ngerasa ada perubahan di situ. Ketika mereka ngelakuin itu, berubah. Intinya, dari tribe itu, kita ngelihat, inilah bisnis model yang baru. Bisnis model yang baru bukan membangun bisnis itu sendiri, tapi membangun komunitas, tribe-nya terlebih dahulu. Kalau dia ngebangun tribe-nya terlebih dahulu sebelum membangun bisnisnya itu bahkan bisa menyesuaikan tribe-nya. Ketika dia udah ngebangun tribe cukup lama, dia jadi ngerti, oh ternyata tadinya aku mau jual hand sanitizer, misalkan orang yang produk minded gitu ya. Tadinya aku mau ngejual hand sanitizer, tapi setelah ngelihat tribe-ku, aku ngebangun komunitas ibu-ibu hamil yang atau ibu-ibu muda yang punya anak kecil gitu ya. Ternyata mereka lebih excited, bukan hand sanitizer sama sekali. Mereka malah lebih fokus untuk nyari produk lain, misalkan botol plastik atau botol susu tapi dari kaca ringan bla 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 bla. Intinya maksudnya adalah kalau fokus dari tribe, ternyata bisnis tuh bisa liar, berubahnya nggak seperti yang kita bayangin gitu. Cuman ya dan orang-orang awam ini kayak susah banget gitu ya, diajak mikir ke sana itu kayak aduh masih struggling banget, mendingan perang harga kata mereka. Nah, karena kok udah mention nih kalimat perang harga, ini masuk ke pertanyaan yang ini kok. Kenapa sih community itu penting? Bahkan kenapa tribe itu lebih penting? Karena kalau komunitas mungkin menarik ya, sekumpulan orang. Tapi kalau tribe lebih dalam, karena punya tujuan dan gambaran yang real dipimpin oleh satu chief atau sekelompok chief gitu. Tapi yang jelas adalah tribe itu adalah the only way menurutku melawan perang harga. Menurutku detik ini the only make sense way gitu ya, karena nggak mungkin pakai cara yang lain. Karena kalau kita mau bilang keunikan produk, ya bisa sih nyari keunikan produk, tapi produk apa sih yang baru di bawah kolong langit ini ya Tuhan gitu ya. Tapi yang pasti yang hebat adalah kalau nemu tribe-nya. Itu tuh, kalau udah ada tribe-nya, dia akan pikir, walaupun ibarat kata produk kita sama-sama keyboard Bluetooth gitu ya. Produk kita sama-sama keyboard Bluetooth, tapi kita jual di dalam satu tribe dan kita adalah seorang chief-nya. Yang memang di situ ngebahas tentang ya segala sesuatu tentang programming atau mungkin segala sesuatu tentang komputer dan segala macam. Ya ampun, itu udah gampang banget jualnya. Itu bahkan dia yang minta, Mas, ini tolong dong bikinin mouse-nya ini bla 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 bla. Dan di situ jadi market insight. Aduh, aku rasa aku ngomong kebanyakan ya. Koden, tolong Koden, tampar aku dengan kalimat-kalimat Koden yang gila. Kemarin tuh aku sempat invite CEO-nya The Body Shop Indonesia. Aku lihat itu. Gokil banget. Dia kan punya, istilahnya punya fansnya udah kuat banget gitu kan. Purpose-nya juga udah clear dari The Body Shop, yaitu untuk make a better world gitu. Jadi kalau produknya ya skincare gitu kan, skincare dan sebagainya. Bagus sih bagus. Nah yang menarik insight dia adalah ada sebuah cerita bahwa
ada satu orang itu gesek kartu beli skincare itu 2,5 juta. Dan ketika dia tahu bahwa bulan ini lagi ada campaign untuk something, social cause something begitu, dia gesek lagi 50 juta donation. Wow. What? 50 juta donation maksudnya? Dia beli skincare, The Body Shop, 2,5 juta. setengah juta. Tapi begitu dia tahu, oh bulan ini ada campaign kayak begitu, yang dia support, dia gesek lagi 50 juta cuma buat dikasih donation. Itu like insane gitu kan. Mau pindah brand nggak kalau kayak gitu? Kagak lah, dia nggak peduli. Dia suka dengan brand yang punya purpose. Jadi di sini, lihat nih teman-teman, di sini kita ngeliat nih. Era dulu, itu era produk. Ada namanya product manager, production manager, era produk. Artinya di tahun 80-an, 90-an sudah mulai ke era brand. Ada brand experience dan sebagainya. Hari ini, itu sudah lebih lagi, yaitu brand yang punya purpose. Jadi yang dibeli bukan lagi cuma produknya. Produk itu cuma ya kendaraan aja. Tapi purpose-nya kita mau kemana? So this is the next level competition menurut saya di sini sih. Karena kalau produk baru, I think tadi ada juga sudah bilang sih kayak produk baru apalagi sih? Ya kan? You're not Steve Jobs gitu yang bisa kayak ketemu iPad, ketemu iPod gitu kan. Steve Jobs jago banget. Like kayak Steve Jobs hidup, produk baru terus tuh. Begitu Tim Cook, Steve Jobs-nya udah gak ada Tim Cook, prosesornya lebih cepat doang. Kameranya lebih banyak. Kameranya lebih banyak, jadi boba gitu. Tapi no new things gitu kan, nggak ada yang baru sih. Tapi bukan berarti Tim Cook jelek, nggak. Tim Cook yang bikin Apple gede banget, 1 triliun US. Exactly. Yes. Di Steve Jobs nggak bisa gitu. Tapi dia orang produk, dia ngerti good design produk gitu. Jadi guys, pikirin sekarang. What is the community? Tadi udah bener banget kayak aku bikin road to 1 million US dollar tadi, itu orang sudah nanya-nanya produk lain. Dan yang kamu jual itu gimana tuh? Yang CD audio hipnosis tuh, biar kalau lost trading itu nggak stres. Wah, yes. Bentar lagi gue jualan CD-nya deh. Itu gitu kan. Yes. Nanti kalau sudah yes. kita bikinin kaosnya di sini kan, 1 million earner. Yes. Itu bahkan kayak kalau orang nanya, kok strategi jualan itu yang bagus hard selling atau soft selling? Kita bisa bilang dengan tribe mindset, no selling. No selling. Itu udah bahasanya Johan Alvin Kosumo dari Surabaya yang bikin TrustJack. Jadi dia bilang ini konsep no selling. Karena nggak mungkin, ini udah nggak butuh selling lagi. Kita hard selling dibilang norak. Kita soft selling dibilang modus. Kita kalau no selling dia yang minta-minta, itu baru. Nah, sekarang sesuatu yang aku dari tadi gitu aku udah berusaha di sekitar 30 menit pertama kita ngebahas apinya dulu. Pokoknya sampai orang aduh. Dan sekarang di 30 menit selanjutnya aku mau lebih fokus ke little step to sadar membangun tribe, bukan know-how-nya, tapi lebih ke gimana ya insight-nya untuk menemukan apa sekelompok orang itu dengan purpose apa. Nah, aku mulai dari sudut pandang aku dulu, nanti lalu Koden bisa Jos sempurnakan gitu ya. Ya. Waktu aku nggak share dari teori, aku share dari pengalamanku pribadi yang menghidupiku at least selama corona itu ya konsep tribe itu ya. Dan ternyata itu malah makin boom. Nah, dari konsep tribe itu, aku ngeliat gini, konsep satu utamanya adalah gini, Koden bilang bahwa the real business itu adalah kalau kita bisa ngerubah identitas seseorang. Oke, itu baru real business. Nah, aku berusaha ngeliat, oh iya ya, aku juga dulu mau berubah identitas. Dulu aku nobody yang pengen jadi seorang professional digital marketer. Ya. Nah, sebelum ke situ, aku masukin guerrilla marketer itu gara-gara Koko. Nah, awalnya tuh aku cuma gitu, aku pengen jadi profesional digital marketer. Aku tuh masih jadi korban identity shift-nya orang-orang ahli-ahli digital marketing. Di situ, aku mikir, aku aja pengen jadi seorang profesional digital marketer. Apa yang mau aku lakukan untuk jadi itu? Aku mau ikut seminar, mau baca buku, mau ikut membership, bla 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 bla. Lalu aku pikir, oh begini maksudnya ya identity shift ya. Kita tuh manusia tuh pengen jadi somebody yang dikenal identitasnya tertentu. Nah, terus aku lihat, apa ya yang di sekitarku? Nah, di sekitarku aku cuma sederhana ngeliat klien-klienku. Aku dulu menangani banyak klien beragam. Ya punya logistik, yang pengacara lah, yang
dokter dan segala macam, dan aku ngeliat banyak potensi. Aku milih itu bukan mana ya, oh iya satu ini deh aku jalin. Enggak, aku ngelihat semua tuh ada potensinya. Tapi aku lihat mana yang paling mudah dan murah untuk aku tembak aja. Nah, potensinya itu banyak. Contoh, kalau dari sisi pengacara, aku lihat banyak banget pengacara yang punya, ini salah satu yang belum aku jalanin aja ya, ini mungkin malah bisa jadi insight. Aku lihat banyak banget pengacara yang pengen jadi pengacara terkenal yang punya personal branding. Itu aja udah tribe khusus sendiri. Kumpulin pengacara-pengacara yang pengen personal brandingnya bagus. Waktu itu aku lihat di dunia logistik. Aku ngelihat di dunia logistik, itu owner dunia logistik, tergabung di IPCN, itu pengen banget punya tim atau dirinya sendiri juga jadi belajar tentang SEO. Itu sangat-sangat pengen banget itu. Dan mereka ingin dikenal sebagai ya kuat di dunia online. Entah kenapa ya, aku juga nggak ngerti kenapa terbentuknya begitu, tapi karena banyak ngobrol. Jadi dari situ aku nangkep, oh, cara pertama adalah banyak ngobrol dulu sama klien atau dunia sekitar. Karena dengan ngobrol, kita tuh jadi ngerti, oh dia maunya begitu ya, oh dia maunya begitu ya, oh dia maunya begitu ya. Nanti dari mau itu, kita jadi nangkep. Sebenarnya yang dia mau tuh bukan produknya, yang dia mau bukan ilmunya, yang dia mau tuh identitasnya. Nah dari situ tinggal aku tarik. Nah itu caraku kok. Ngajak ngobrol itu caraku. Nah kalau dari Ko Denny gimana kok? Sebenarnya kerangkanya lumayan. Jadi gini, itu kita ngomong identity shift. Identity shift dimulai dari mindset shift sebenarnya. Jadi pasti ada something nih. Ayo kita gali lagi. Adit kenapa pengen jadi digital marketer? In the first place. Apa motivasi? Oke. Karena aku lihat digital marketer sukses-sukses. Berarti mau sukses. Yes. In term of, ini menarik. In term of wealth. Jadi kan wealth, health, relationship. Bukan berarti mau jadi digital marketing untuk sehat, kan enggak? Enggak. Marketing untuk good in relationship, enggak juga. Jadi health, wealth, relationship kan. Berarti mau jadi digital marketing untuk wealth, untuk duit lah istilahnya begitu, sukses dalam konteks ekonomi gitu. Nah dicari dari situ. Nah kemudian habis kayak gitu, kamu lihat di mana tuh, baca berarti kan terekspos dengan konten kan. Yes, dari sosial media jelas. Dari sosial media. Nah maka dari situ kita bisa membuat sebuah kerangka mindset shift dan ada produknya juga. Contoh, oke, kalau Adit pertama kali lihat itu sosial media, berarti adalah sesuatu yang gratis. Lihat di Instagram, YouTube, browsing di YouTube gratis. Oke, habis itu nggak mungkin komit langsung ikut workshop puluhan juta. Ada nggak sih yang lebih murah dulu? Gue pengen tahu nih, awal banget nih ceritanya. Ya kan, beli bukunya gitu kan. Kayaknya menarik juga ya. Gue lebih serak nih. Baru mungkin ambil course, online course, ikut workshop, dan yang lain-lain. Kalau aku bisa sampai ikut personal, ikut mastermind yang miliaran gitu kan. So, itu adalah prosesnya sebenarnya. Jadi, teman-teman di sini mesti paham bahwa identity shift untuk menjadi seorang digital marketer dari Adit tadi, dimulai dari mindset shift dulu. Dia pengen sukses dalam ranah digital marketing, bukan dari properti, bukan dari saham dan yang lain-lain, dari digital marketing gitu. Nah, untuk perjalanan ke sana ada bimbingannya TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Nah, itu ada barangnya semua. TK itu beli buku misalnya, kemudian SD-nya beli apa, ada course, ada coaching, ada apapun itu. Kayak begitu sebenarnya flow-nya. Jadi kalau misalkan mau nurunin berat badan, aku orang yang suka fitness, aku orang yang fit, atau aku ya orang yang suka fitness gitu aja. Udah pasti punya sepatu olahraga, habis itu punya tas olahraga, habis itu punya glove, ya kan, punya botol suplemen, beli suplemen, makan diet, catering diet, banyak produknya sebenarnya. Nah, ini dulu, jadi kerangka ini harus tahu dulu. Cuman kemarin ketika aku jelasin kayak begini ke orang awam, ini saking kamu nanya sih, kalau aku jelasin ini kemarin, orang udah kayak, ya, tapi nggak ngerti nih. Aku kulik dikit ya kok dari pernyataan kau barusan ya. Itu exactly true banget. Jadi ketika aku pertama kali nangkep, aku pengen jadi seorang profesional digital marketer karena aku mau sukses, karena digital marketing itu sukses orangnya gitu ya. Hal pertama yang aku lakuin adalah aku cari asosiasinya dan aku mau join komunitasnya. Karena aku berpikir, aku punya mindset kalau aku di surround sama di sekitarku itu orang-orang digital marketing yang sukses, maka aku akan lebih mudah jadi mencapai tujuan itu. Aku harus menaruh diriku di kelompok orang itu. Jadi hal pertama yang aku lakukan adalah aku daftar asosiasi. Disitulah hari pertama aku kenal asosiasi digital marketing. Karena aku pikir, aku pengen ini. Apa yang aku lakukan? Aku udah jelas-jelas nonton YouTube, udah baca buku bener, aku udah ikut course-course dari gratis sampai berbayar. Tapi setelah itu akhirnya aku mulai next levelnya. Yang utama nih, aku harus di sekitarku itu udah harus orang-orang yang udah mau mencapai ke situ juga lah, at least mau mencapai ke titik yang sama.
Nah, jadi itulah kekuatan tribe itu salah satunya kok ya. Jadi ketika Exactly. ketika orang udah mau ngelihat purpose satu, dia akan nyari tribe-nya pasti. Oke, kalau gitu gue harus masuk tribe yang mana? Karena konsep orang adalah kalau saya dikelilingi sama orang-orang yang sukses di bidang properti, maka lama-kelamaan saya akan kebawa mindset-nya, saya akan kebawa suksesnya juga. Jadi itulah kenapa tribe itu kuat. Betul gak sih kok? Yes, emang kayak begitu. Emang kayak begitu. Jadi kadang-kadang kalau aku ngeliat komen-komen orang yang nggak paham gitu ya, kadang-kadang mereka bertanya, Dan, lu bisnis apaan sih jualan buku mulu? Itu kan baru funnel ujung yang mereka lihat sebenarnya. Funnel ujung yang mereka lihat. Tapi yang sudah di dalam ini kan macam-macam sebenarnya kan. Identity shifter. Nah, maka menjadi penting banget untuk teman-teman ini menentukan apa purpose-nya, ujungnya tadi, goal-nya, kita akan bersama-sama kemana. Dan ketika kita sudah bersama-sama kemana, kita menamai diri kita apa. Kemarin aku ngobrol sama Ben Ungu. Ben Ungu, Oke. fansnya namanya The Clickers. Gitu. Jadi punya nama, di Tribelio ada dokter kulitku. Nama itu Doculers. Jadi kayak begitu, jadi manggilnya sesama Doculers gitu. Hai Doculers gitu-gitu kan. Yang di Dapur Lindawati yang cerita baking itu manggilnya Babe. Itu di voting loh, sampai panggilan aja di voting. Jadi kamu mau dipanggil apa? Dipanggil, ternyata votingnya menentukan Babe gitu. Jadi kalau aku di dalam situ, karena aku ikutan lihat kan, post notifikasinya lucu tuh, Hai Babe Dani gitu. Kayak what? Oh, itu identity shift-nya gitu kan. Nah itu sebenarnya, begitu Anda dapat kayak begitu, itu udah jalan sendiri jualan. Nah, satu lagi yang mungkin jadi sebuah insight yang cukup menarik adalah begini. Banyak orang mencari pembeda di produk, di kendaraan. Padahal kendaraan ini bisa membuat kita menuju ke tujuan yang berbeda. Benar kan? Kita mau menaik mobil Yes. satu Toyota dan Toyota dan Toyota, kita bisa ketiga tujuan yang berbeda, men. Like Yes. sama beli Toyota misalkan, ada beli Kijang, beli Innova, whatever gitu kan, tujuannya bisa berbeda. Jadi ketika Anda melihat saya kemarin bermain membuat sebuah tribe yang namanya Road to 1 million US dollar trading. Trading itu direct ocean banget. Mau jadi broker banyak saingan, mau ngajarin kelas udah banyak yang jagoan puluhan tahun, saya siapa gitu kan. Ya udah, kayaknya tujuannya beda deh. Ini tujuannya adalah pengen dapetin duit $1 juta nih dari investor nih. Kagak ada yang bikin. Jadi dia Ya. kita bisa nemu loh ternyata tujuannya something yang nggak pernah dipikirin orang lain. Dan begitu di direct ke sana lah, rombongan ke sana semua. Gitu. Jadi jangan mencari differentiation hanya di level produk, tapi di level purpose. Karena Yes. Yes. bukan produk. Yes. Yes. Kok ini menyambung dikit dari pertanyaan di bawah nih. Ada yang udah mulai nangkep-nangkep dan aku mau giring dikit. Ada yang namanya Masud Patkur. Nah, Mas Masud ini kan nanya rekomendasi buku apa sih untuk belajar digital marketing. Nah, menurutku ya, salah satu buku yang bagus. Memang nggak langsung bahas digital marketing, tapi lebih deep, lebih ke mindset. Itu bisa cek. Mungkin kok Denny kenal ownernya, penulisnya gitu ya. Itu bukunya judulnya List Building Black Book. Nah, List Building Black Book. Nah, exactly this. Gara-gara ditanya nih kok. Jadi kita nggak jualan, ini ditanya. Jadi aku harus jawab kok. Yes. Jadi ya, ini kerangka berpikirnya supaya Anda paham gitu. Jadi ada kerangka berpikirnya kayak begini sih. Nah, ada kerangkanya kayak begini sih. My Yeah. goal adalah dengan buku kayak begini nih sebenarnya sih, Dit. Kan orang selalu nanya ya, gimana sih caranya menggunakan tribe dapat duit dan sebagainya. Sementara aku kemarin aja cuman ask me anything, ada pertanyaan tentang forex, modal berapa, di kepala aku udah langsung, boop, this is money. Gue bawa duit di sini, gitu kan. Nah, Yes. tapi kalau orang awam dibilang kayak mau belajar tapi langsung praktek, nggak bisa. Ini dibuat sebagai teori supaya mudah dipelajari. Kalau nggak ada teorinya, ya Anda lihat deh saya, langsung aja tiru. Susah juga kan. Ini Denny mikirnya apa ya? Kok ask me anything tiba-tiba dapat puluhan juta? Dari Ask Me Anything loh. Idenya dari Ask Me Anything. Bukan saya nge-planning bikin kayak begini-begini. Enggak loh sebenarnya. Ya kan? So, framework cara saya berpikir itu saya tuangkan ke buku ini supaya Anda mudah mempelajari. Tadi ada frameworknya semua. Gitu sebenarnya ide awalnya. Yes. Dan ini nih ada question nih dari Delion
Raj. Mas Adit, aku tertarik statementnya mengenai jual produk, jual masalah, atau jual value. Boleh share? Share-nya sangat singkat dan fokusnya adalah begini. Nah, sebelum aku lanjut, ini menarik nih jawabannya ya. Saya baru join LBBB dan bukunya baru sampai, masih baru buka, udah live bareng writernya. Itulah power of social media. Nah, ini tentang yang jual produk, jual masalah, jual value. Kenapa dibandingkan 3 itu? Karena umumnya orang tadi jual produk dulu, atau cari masalah di lapangan, itu biasanya itu cuma 2 itu dulu biasanya. Kalau jual produk itu dianggap lebih rendah, biasanya jual masalah dianggap sedikit lebih tinggi biasanya, karena melihat masalah dulu. Tapi jual value muncul lagi. Sebenarnya simpelnya adalah tiga-tiganya sih bisa aja jalan. Tapi menurutku, aku cari yang paling kuat. Karena kalau kita jual produk, orang apakah akan setia dengan produk? Enggak, dia akan pindah-pindah dengan produk lain. Apalagi kalau produknya sama, fungsinya sama, terus lebih murah gitu kan. Ya jadilah praharga kalau kita jual produk. Kalau kita jual masalah, yang ada nanti ketika permasalahannya selesai, belum tentu dia akan datang lagi. Karena yang lain juga nawarin solusi, semua bisnis nawarin solusi. Tapi kalau kita jual value, ini yang bikin kompetitor jadi tidak relevan. Jadi kita bahkan kalau kita jual value, kita udah nggak ada kompetitor dalam artian karena orang setianya ke kita. Nah, intinya konteks dari 3 hal ini adalah ya yang kita jual duluan itu adalah apa ya? Sarana untuk mencapai purpose-nya dia. Correct. Nah, Ya. karena kalau kita jual alat untuk mencapainya, alat itu bisa beragam. Kenapa kita fokus ke satu alat? Kalau kita bisa sasar yang lebih tinggi, kalau yang lebih tinggi adalah purpose-nya, kita bahkan bisa jual 5 alat sekaligus. Betul. Kita mau jual dia tiket mobil, tiket pesawat, tiket kereta, tiket motor, tiket apa, yang penting dia akan mencapai ke situ. Duit kita lebih banyak, kita nggak perlu berantem. Wah, saya tim tiket pesawat, Pak. Wah, saya tim tiket mobil, Pak. Jadi berantem. Terus cuannya tuh dikit banget, cuma di kelompok-kelompok kecil. Kalau kita fokus purpose-nya, saya mau antar orang ke Bandung. Ya, saya mau apa kayak cara ngantar saya, pokoknya saya mau antar orang ke Bandung. Jadi itulah kenapa jual value itu lebih menarik. Value itu dalam artian kita, ini artianku yang sederhana dan bias dan subjektif ya, kita tarik orang, pasti orang itu kan kalau nah teorinya itu ya, kalau ngomong teori ya, ini maksudnya bukan Illuminati gitu ya. Maksudnya ini adalah yang teori piramida kebutuhannya Abraham Maslow. Yang paling tinggi itu kan baru di-share tuh sama Kode ini kan. Yang paling tinggi dan nomor 1 dan nomor 2 itu kan self-actualization, self-esteem, status. Itu yang lebih tinggi daripada kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Jadi, ya balik lagi. Kenapa sih orang mau ikut live-nya Kode ini hari ini? Bukan karena ilmunya daging doang. Karena ya ilmu daging tuh banyak. Tapi kalau ikut live-nya Kode ini, bedanya adalah kita akan jadi seorang chief di tribe yang akan bikin diri kita jadi magnet duit, bukan kita ngejar-ngejar duit. Ya, model-model begitulah. Nah, ini ada yang narik lagi nih, kok. Pertanyaannya adalah contohnya ini nih. Ini banyak banget, jadi aku nggak langsung semuanya. Ada bimbingan untuk tribe member, saya sudah member, tapi masih confused how to use it. Simple kan? Tinggal Anda join di Tribe Hacker aja, nanya di situ, udah langsung kita jawab. Terus di YouTube-nya Tribelio juga sudah ada caranya. Di YouTube-nya Tribelio ada webinar 2 jam yang ngejelasin how to use Tribelio as a platformnya sendiri sih. Jadi ada banyak. Anda tinggal nanya sebenarnya. Tinggal nanya aja. Jadi masuk ke Tribe Hacker, linknya ada di IG saya, di bio IG saya. Join ke komunitas Tribe Hacker namanya. Di sana tinggal nanya aja. Jadi Anda punya akses ke tim saya. Langsung gampang kalau itu. Yes. Dan ini kalau ini respon ya, ini lebih ke pernyataan, ini agak menarik, positif tapi ngeselin ya. Ini katanya buku itu terlalu murah dibanding manfaatnya. Menarik. Artinya itu value-nya luas banget. Nah, ini sambil menjawab pertanyaan di bawahnya Mary Tatiani. Kak Mary nanya, kalau kita jual value, maksudnya apa kok jual bisnisnya ya? Nah, salah satunya itu tuh, kayak pernyataan sebelumnya, buku itu terlalu murah dibanding manfaatnya. Maksudnya, yang kita jual bukan ilmu dan teorinya. Yang kita jual adalah manfaat atau value di dalam buku itu. Itu cara paling sederhana menjelaskan value kali ya. Yaitu, kalau kita jual value, maksudnya apa? Itu jual esensi di belakangnya. Maybe ini ada sebuah case study, insight yang cukup menarik sih. Kelasku yang kemarin yang dulu aku bikin yang namanya DM Elite itu harganya cukup premium, 13 juta. Oke. Dan orang ratusan yang ikut gitu, sekali acara gitu bisa kayak 250 orang yang ikut. Nah, itu mereka tidak membeli konten. Guys, remember, orang tidak membeli konten loh. Orang itu beli semuanya, networking. Setiap break, saya minta mereka untuk pindah tempat, pindah meja,
Dan nggak boleh meja sebelahnya, nggak boleh kayak geser doang gitu, nggak boleh. Harus benar-benar pindah meja. Supaya apa? Supaya acak dan kenalan. Harus bawa kartu nama. Wah, itu Anda nggak tahu efeknya sih. Efeknya gila banget loh. Ada yang habis pulang itu bilang, setiap saya pindah meja, saya ketemu dengan ownernya ini, ownernya itu, keren banget. Yang kedua, ini setelah kayak setahun, 2 tahun begitu ya, ada alumni yang bilang, tahu nggak Koden? Ternyata hanya menyebutkan bahwa gua lulusan lo dan ketemu dengan sesama lulusan lo, kita jadi partner tanpa perlu nanya apa-apa. Itu yang harus Exactly. bisa dibayar. Jadi itu yang disebut dengan value. Terus, saya ngadainnya di bintang 5, di hotel bintang 5, ballroom gede, tinggi, makanan hotel bintang 5, semua buffet kayak begitu. Mereka nggak nanya konten. Ya kan, konten itu cuma bagian kecil. Tapi the whole experience, habis itu networking-nya semua, yang bisa meningkatkan bisnis mereka, itu yang dicari orang. Maka ketika saya jualan, nggak ada yang bilang mahal. Orang bilangnya apa? Saya nabung dulu ya. Jadi kalau nggak punya duit itu mereka yang ngerasa bersalah, dan mereka bilang saya nabung dulu. Cuman kalau nggak kenal value, saya iklankan ke orang yang benar-benar awam banget, saya iklankan. Mereka akan bilang kayak, oh mahal banget lah kelas kayak gitu, ngapain sih? Karena yang dilihat mereka adalah konten. Mereka nggak tahu belakangnya. So when you have the value dan orang paham, maka harga jadi nggak relevan. Karena nggak jadi beli konten lagi. It's the whole expert gitu sih. Yes, 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 yes. Berarti ini DML ini sebenarnya adalah di offline clubhouse begitu ya, kalau zaman dulu ya, Pak ya. Oh, ini Sandy ini lucu nih. Kenapa ikut live Kode ini? Karena Kode ini yang ngomong Impact Food. Aduh, kok ini mulai ini udah, ya ampun, ini kenapa ya? Ini kayak jemku error nih. Masa katanya tinggal 8 menit lagi? Ini cepet banget ya. Ini kayaknya kalau mau belajar lebih banyak tentang apa yang kita ngomongin tentang Tribe, itu caranya gampang. Ke App Store atau Play Store kalian, download tribelio.com atau Tribelio yang warnanya oranye. Nah, dari situ yang oranye itu kalian install, cari Tribe yang namanya Tribe Hacker. Nah, di situ kalian join. Nanti di situ diskusi yang kayak gininya tuh melimpah ruah ya. Nah, tapi sebelum lanjut, ini kan udah tinggal dikit banget waktunya, tinggal closingan. Ini bener-bener menurutku ya, hari ini kita diskusinya sangat mencerahkan. Ku pribadi banyak belajar karena permasalahan kita orang Indonesia adalah begini. Aku masuk dari sini. Bayangkan keajaiban dunia. Ada air terjun Niagara lah, ada piramida lah, segala macam. Cuman, menurutku, satu-satunya keajaiban dunia dengan nilai seni manusia paling tinggi adalah candi-candi di Indonesia. Sebut aja candi apapun. Candi-candi itu jadi keajaiban dunia dengan menurutku nilai seni paling tinggi. Orang Indonesia itu dulu, kalau kata Pak Mardigu, Wowi gitu ya, Mas Wowi, itu orang Indonesia tuh dulu, Pati Gajah Mada, bareng Hayam Wuruk, itu kalau ngobrol tentang Indonesia, dia tuh ngegambar peta. Dan mungkin sambil ngegambar semakin ngeluas gitu gambarnya. Karena kekuatan Indonesia tuh dari zaman dulu tuh kuat sekali. Sekarang, mungkin nggak terlihat, tapi dulu kita pernah jadi salah satu kerajaan di Asia yang sangat diagungkan dan sangat ditakuti. Karena orang Indonesia terkenalnya menurutku adalah bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, bukan hanya kuat, tapi punya nilai kesenian, dan keramah tamahan menjalin relasi yang sangat tinggi sekali. Seorang leader yang hebat itu bukan hanya leader yang pinter. Tidak mungkin kita akan jadi chief sebuah tribe yang sukses kalau kita tidak bisa jadi seorang yang membangun relasi dengan orang lain. Dan tidak ada aset yang ditradingin harganya selalu naik, tidak pernah turun selain relasi itu sendiri. Kita trading mau mata uang di forex manapun atau trading saham blue chip manapun pasti ada naik turun. Tapi kalau kita invest di relasi, tidak pernah ada turun. Jadi, sebelum bikin tribe, jadikan klien kita bukan sebagai pembeli, tapi klien kita sebagai sahabat, teman yang kita ajak ngobrol, kita ngerti masalahnya, dari situ kita akan aware dulu. Oh, begitu permasalahanmu ya. Oh, begitu keinginanmu ya. Nah, dari situ purpose paling dalamnya kita tangkap, tribe itu too easy. Jadi, kalau buat orang yang ngerti permasalahan, yang bisa ngobrol sama kliennya, bikin tribe itu terlalu gampang. Tapi buat orang yang memang nggak bisa ngobrol, kalau kata Kode ini, kamu posting aja. Itu tidak ada yang ngesukain, tidak ada yang nganggep. Terus sekarang, kamu mau bikin tribe, aduh, jangankan jualan value, jualan produk aja gagal itu. Jualan dari mana juga gagal. Jadi, closingan dari sini adalah yang utama adalah, ingat sosial media itu apa sih? Tribe itu apa sih? Ingat sosial media itu tempat bukan di mana, tempat
untuk kita dilihat. Sosial media itu tempat kita mendengar dan melihat. Karena semua orang di sosial media itu ingin dilihat. Kalau kita juga jadi orang yang ingin dilihat, ya selesailah kita. Cuman beradu. Cuman kalau kita semua ngelihat, oh mereka tuh ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji. Kenapa kita nggak masuk mulai dari nggak usah posting, nggak usah pikirin mau posting apa dulu. Pikirin dulu, ini orang posting, saya mau komen apa ya? Itu mungkin salah satu cara yang akan merubah kita bermain sosial media. Hanya dengan komen bisa dapat order. Hanya dengan komen bisa dapat relasi. Hanya dengan komen yang positif dan menguatkan, itu bisa ngebangun koneksi. Karena semua orang di sosial media ingin didengar. Kita hadir dulu aja mendengar. Nah, dengan mendengar dan segala macam, jalin relasi. Dari relasi kita nemu permasalahan, dari permasalahan kita nemu solusi dan purpose mereka. Dari situ kita bangun tribe, dari tribe, mau jualan apa juga, kaya raya. Kita jadi magnet duit, kita dikejar duit. Ko Denny, ini kenapa makin malam ini viewer makin banyak ya Ko Denny ya? Ini 281 ini dia. Ko Denny mungkin boleh kasih nasihat terakhir penutup yang mantap. Silakan Ko Denny. Oke. So, tadi dia nanya bahwa join Tribelio itu investasinya berapa? Itu gratis, guys. It's free gitu kan. It's free. Anda cuman perlu untuk pakai. Tapi Tribelio itu bukan ujungnya. Jadi Tribelio itu cuman sebuah platform aja sih. Anda harus tahu mau kemana sebenarnya ini semua. Ya, jadi Anda mau kemana? Anda mau jadi tribe chief. Anda butuh skill apa saja. Nah, itu yang perlu dipelajari. Tadi Adit juga bilang bahwa ketika pengen menjadi seorang digital marketer, dia berinvestasi di macam-macam. Dia berinvestasi dengan beli buku, ikut course, ikut asosiasi, dan yang lain-lain. Hari ini, I think kalau misalkan Anda belum baca sama sekali, start with my book. It's really cheap. Kalau Anda mau nggak punya duit sama sekali, tonton sosial media saya aja. YouTube saya ada 600 plus video for free. Jadi jangan pakai chicken mindset lagi bahwa, oke, saya nggak punya duit. Ya udahlah, gratis ada di YouTube. Tapi kalau Anda mau lebih serius dengan ini saya tulis di sini adalah ini 10x your action. Right. So Anda start belajar, ambil buku, belajar gitu. Cuma memang satu hal nih, Dit. Banyak orang yang merasa sayang berinvestasi di sesuatu yang memang jarang dipakai. Itu. Jadi ya. Aduh, pendek kok, tapi nyelekit, jelpet gitu ya. Inilah ending punchline-nya di sini nih. Jadi kalau memang Anda tahu bahwa Anda menggunakan, itu harusnya ya Anda invest di handphone, upgrade tiap tahun gitu kan, motor, kalau ada duit, upgrade pulang kampung, lebaran, upgrade motor gitu. Tapi kalau memang jarang dipakai, ya memang sayang diinvest gitu. Jadi buat Anda aja sih yang mau pakai, let's do it guys. Saya mau ngebimbing Anda. Gitu. Exactly. Yes. Dan itu fakta, itu benar-benar fakta. Ini bukan sarkastik, itu fakta. Banyak orang lebih banyak invest ke hal-hal yang bisa dilihat semata-mata. Cuman yang tidak terlihat malah yang paling penting, tidak diinvest. Tapi keunggulannya adalah, kalau banyak orang tidak invest ini jadi peluang unique selling position kita. Kalau mereka tidak invest, buruan kita duluan yang invest, dan cara awal investnya adalah, gak usah, ibaratnya tadi Ko Denny udah bilang, gak usah pakai duit deh, investin waktu kamu. Nonton aja itu YouTube-nya Ko Denny udah berapa ratus konten itu ditonton, itu gratis. Dan kalau mau lebih serius, yang ilmu yang nggak ada di gratis itu ya jelas di List Building Black Book, LBBB, List Building Black Book. Dan untuk closing terakhir, jangan lupa follow Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Kita adalah satu-satunya asosiasi resmi untuk Digital Marketing Indonesia. Di sini kita ngulik ilmu bareng sama ahli-ahli di bidangnya, seorang legendaris digital marketing, Ko Denny Santoso. Thank you banyak sudah kasih waktu hari ini 1 jam yang sangat compact, real, menampar, menohok, mematikan chicken mindset di diri kita. Dan untuk closing, jangan lupa download Tribelio, join Tribe Hacker. Itu dulu dari situ. Nanti belajar dari situ lebih banyak lagi. Jadi kalau tadi banyak yang bilang lanjut. Lanjutnya di situ. Sampai ketemu di Tribelio, Tribe Hacker. Bye, Ko Den. Di-share, di-tag saya, di-tag Digimind, di-tag Pratama Aditya ya. Mantap. Selamat malam, thank you. Bye-bye. Sukses, Ko Den. Bye-bye.